ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati
Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Hari ini 18 Juni 2023. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita boleh ada pagi hari ini. Alkitab mengatakan di dalam kitab Ayub, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Puji Tuhan, tentunya hal ini menjadi kesaksian bagi kita semua bahwa Tuhan mengaruniakan hidup dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, mari siapkan hati kita untuk kita datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sejenak kita tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini. Terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kasih dan setiamu Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kerinduan kami memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadamu. Biarlah Engkau hadir di sama tengah kami Tuhan. Layakan kehidupan kami, sucikan kuduskan kami, hingga kami dapat masuk lebih jauh lagi di dalam memuji memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan ada di sama tengah kami pagi ini. Urapi setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami, pujian, musik kami, tempat ini, bahkan apapun media yang kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kuasai dengan kuasa Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai umat-Mu menuju ke tempat ini. Dan kami sama-sama dapat memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku.
lakukan ref pujian ini, dan biar kita sama-sama merenungkan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kekuatan yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan melampaui hidup kita yang ada. Kasih dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama lakukan pujian ini. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus menggerakkan hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa. Terima kasih. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima Kami merindu menyenangkan Tuhan. Kami rindu beribadah kepada-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu,
dapat membalas semua kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar, yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi tiap-tiap kami umat-Mu. Pagi ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami memuji memuliakan Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa, yang sudah melakukan banyak perkara-perkara dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, beracara di sama-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan umat-Mu semua. Dan kami akan masuk lebih jauh memuji memuliakan nama Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan. Tempat ini ada kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ini dan memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kekasih. Haleluya. Haleluya. Yang merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk memuji memuliakan Tuhan. Kita lakukan pujian sungguh baik. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Amin Tuhan, terima kasih. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus sungguh baik,
Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas raja segala raja. sekali lagi betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu dan kesempatan saya berikan kepada anak-anak sekolah minggu untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Betapa hebat, betapa Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja,
persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu menolong, memelihara anak-anak kita yang sudah mengikuti ujian semester, kelulusan, dan akan masuk ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tuhan senantiasa memberkati, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan masih memuji Tuhan. Satu pujian, Ku tahu roh Allah ada di sini. Pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Pelayanan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Max Caleb. Haleluya. Menyenangkanmu, saya mengundang kedua orang tua, Bapak David Tandi Sosang bersama dengan Ibu Mercy Mangkasa. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Haleluya. Gembala nanti berdiri di depan. Haleluya. Saya undang seluruh diaken untuk mendampingi. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini tanggal 18 Juni, kedua orang tua Bapak David Tandi Sosang bersama dengan Ibu Mercy Manggasa akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan seperti yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Organisasi kita Gereja Pantekosta di Indonesia mengenal penyerahan anak, bukan baptisan anak. Sebab ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka dalam hal ini Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem, membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi pagi hari ini dalam rangkaian penyerahan anak dari kedua orang tua Bapak David Tandi Sosang, mereka bergumul beberapa tahun untuk dikaruniai anak, dan puji Tuhan tanggal 18 Mei, 1 bulan yang lalu, Tuhan mengaruniakan si kecil buah hati seperti yang mereka dambakan, seperti yang mereka rindukan, hadir di dalam rumah tangga mereka. Untuk itu mari kita semua dukung keluarga ini di dalam doa. Mereka akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, supaya anak ini menjadi anak yang diberkati Tuhan. Anak ini menjadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dan doa penyerahan sekaligus pemberkat penyerahan anak ini akan dipimpin oleh Ibu Rohani. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu. Oh, menyenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku.
di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini, Haleluya, Bapa, haleluya, Engkau melihat kedua orang tua yang Tuhan telah membawa anak mereka kepadamu Haleluya, untuk haleluya, diserahkan. haleluya, Sebab itu penyerahan anak hari ini kami serahkan ke Haleluya, dalam tangan Tuhan dari haleluya, awal hingga haleluya, akhirnya. Jadilah di dalam haleluya, pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Terima banyak, Bapa. kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan anak Amin. Katria Dian Tandi Sosang di Haleluya, dalam nama Bapa, haleluya. anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Amin, Yesus amin, Kristus. amin. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Berkati kedua haleluya. orang tua di Haleluya. dalam membimbing dan mengasuh anak ini, sehingga anak ini bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin, amin, Terpujilah amin. nama-Mu Bapa. Haleluya, Kami mengucap haleluya. syukur. Kami akhiri penyerahan anak hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebagai hamba Tuhan mewakili gembala mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Bapak David Tandi Sosang bersama dengan Ibu Mercy. Harap jangan tinggalkan dulu tempat, tetap berdiri di depan, nanti Ibu Gembala akan menyerahkan akte penyerahan anak. Ya. Ya, puji Tuhan, silakan kembali ke tempat. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Setiap nafas yang Tuhan berikan bagi kami, semua itu hanya anugerah daripada Tuhan saja. Oleh sebab itu ajar kami terus untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berapapun umur yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami mau hidup untuk terus berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin hamba-Mu. Hikmat Tuhan turun ke atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dalam menyampaikan firman bukan logika pikiran hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu, sehingga berita firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami, menegur kami, mengubahkan kami masing-masing Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berikan kami hati seorang murid untuk mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang adalah makanan bagi jiwa kami, menuntun kami Bapa, menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, besok mohon doa. Ada dari hari Rabu sampai hari Jumat, semua sekretaris majelis daerah ada kegiatan di Surabaya, dan puji Tuhan pimpinan majelis, ketua majelis daerah mempercayakan saya untuk mengikuti BIMTEK kegiatan di Surabaya. Untuk semua sekretaris majelis daerah seluruh Indonesia kita akan berkumpul di Surabaya. Doakan perjalanan kami biar kami sehat, pergi sehat, pulang pun sehat. Haleluya.
kegiatan ini diikuti oleh seluruh, ya, beberapa daerah mengutus 3 orang, mengutus 2 orang, tapi puji Tuhan Sulbar hanya 1 orang. Karena memang ya untuk biaya juga agak besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan sudah menolong dan dukung terus dalam doa supaya perjalanan kami dan kehadiran kami boleh menjadi berkat. Haleluya. Mazmur pasal 39 kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Mazmur 39 ayat 5, 6 dan ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk semua. Coba kita angkat tangan kita masing-masing. Ayo kita angkat kerjasama. 2 tangan. Saudara lihat di telapak tangan saudara ada bentuk apa di situ? Ya, ada garis ya yang bentuk M. Ya, M di kiri M, di kanan M, bukan Max ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. M. Ya. Saudara, ada simbol pengingat untuk saya dan saudara istilah. Mungkin saudara pernah mendengar istilah kuno, ya. Ada istilah memento mori. Ya. Ada yang sudah pernah dengar itu? Ya, mungkin kita sudah pernah dengar atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar istilah memento mori. Yang ada pada tangan saya dan saudara ada memento, ada mori. Ya. Itu bahasa Poso ya, mori. Ya, ada daerah Mori. Ya, Morowali. Nah, saudara, arti dari memento mori itu mungkin bahasa sehari-harinya berkata ingat mati. Ketika kita melihat telapak tangan kita, itu mengingatkan kita akan kematian. Ingat mati. Satu waktu kita, saya dan saudara pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan waktunya, di mana kita akan meninggal. Dalam keadaan bagaimana kita akan meninggal, kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita tidak tahu. Bukankah saudara kita dikagetkan ya 1 minggu ini pada hari Senin kemarin. Ya, saya pulang dari ambil mobil karena Desi yang bawa mobil. Ya, Desi bawa mobil ke kantor. Saya ingat tanggal itu, tanggal 12, hari itu adalah hari terakhir untuk pembayaran pajak mobil. Ya, jadi saya harus pergi ambil dan siang-siang saya lewat arteri balik dari kantor gubernur, lihat hanya 4 orang, baru 4 orang. Ya, lewat di arteri itu saya pikir apa yang mereka lihat, tapi karena saya kejar untuk di Samsat, jadi saya tidak singgah.
Saya lihat di grup pemuda, di grup youth pemuda. Sudah, waduh ternyata di tempat itu ada penemuan mayat wanita. Cek percek, ya anak mamasa ya. Seorang wanita berusia 16 tahun. Jauh-jauh dari mamasa. Matinya di arteri. Tidak ditahu meninggal di mana, tapi di akhir ditemukan mayatnya di bawah jembatan di arteri. Kita tidak tahu ajal kita. Kita tidak tahu kapan batas umur hidup kita. Pemazmur bernama Daud. Daud sedang mengalami satu pergumulan di dalam hidupnya. Daud sedang mengalami tekanan di dalam hidupnya. Kalau saudara baca di dalam ayat 2 dikatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Ayat 3, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Biasa kalau berkobar-kobar itu ya, seperti api kayak marah kalau mendidih gitu. Ya. Emosi. Ya. Nah saudara, betapa ya dikatakan penderitaanku makin berat. Saudara, orang yang tertua dicatat di dalam Alkitab ada Metusala. Ya, Metusala itu berusia 669 tahun. Ya. Kejadian pasal 5 ayat 27. Ya, coba tampilkan. Kejadian pasal 5 ayat 27. Ya. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ini usia tertua di dalam Alkitab yang dicatat oleh Alkitab. Menurun usia manusia. Ketika sebelum air bah, Tuhan berkata kepada Nuh, karena manusia begitu jahat, begitu berdosa, menduka citakan hati Tuhan, aku hanya memberi umur 120 tahun saja. Saudara, bahkan sampai kepada Musa dalam doanya, dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10 dikatakan, ya, Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Ya, sudah dapat Mazmur 90 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sampai kepada Musa dalam doanya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Tetapi selebihnya adalah penderitaan, selebihnya adalah kesukaran.
Saya membaca di internet, saudara, CNBC Indonesia yang dirilis pada 25 Februari 2023. Ini sama dengan namanya ibu dokter, ya, Jane Kalman, tapi dia bukan dari Toraja. Seorang wanita Prancis, ya, dari Prancis. Ia dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia dengan usia mencapai 122 tahun. Ya, dapat bonus banyak dia. 122 tahun. Ya. Dicatat di situ beberapa hal yang membuat Oma Jane, ya, hidup sampai usia tersebut, ya. Usia 122 tahun adalah kekayaan. Kekayaan. Saya tidak tahu ini alasan kenapa ditaruh. Kekayaan. Yang kedua, jiwa sosial. Ternyata juga dia punya kekayaan, tetapi dia juga punya jiwa sosial. Suka berbagi, suka memberi. Dan yang ketiga, dia pernah merokok, tapi setelah dia rasa rokok itu tidak enak, kemudian dia berhenti. Ya. Berhenti merokok. Itu yang menjadi alasan yang dicatat, sehingga dia bisa berusia 122 tahun. Saudara, berapapun umur kita, umur saya, saudara mau minta umur berapa kepada Tuhan? Ya, coba baca dalam ayat 5 dikatakan, "Ya Tuhan, ini doa, ini pembicaraan." Ya, dikatakan, "Aku berbicara dengan lidahku kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku." Saya kira mungkin tidak ada yang pernah berdoa begitu, ya. Ada yang pernah berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, "Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku, atau beritahukanlah batas umurku. Saya meninggal tahun berapa? Saya meninggal di mana? Saya meninggal dalam keadaan apa?" Tidak ada, ya. Kalau kita disuruh minta, mungkin kita akan minta semua umur panjang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud dalam penderitaannya, di dalam kesukarannya, dia melihat baik tantangan yang dia hadapi dari dalam maupun tantangan yang dia hadapi dari luar. Orang-orang yang ingin mengejar dia, ingin membunuh dia, ingin membinasakan dia. Orang-orang fasik. Makanya sampai dia katakan, "Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat." Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang pemuji. Saudara, ketika tabut Allah dibawa ke kotanya Bethlehem, dia buat satu kemah, satu pondok dia buat untuk bait Allah, untuk tabut Allah itu ditaruh di tengah-tengah. Dan kemudian dia membentuk tim yang bekerja, yang melayani tabut perjanjian itu, tabut Allah dalam pondok itu, dalam kemah Daud, selama 24 jam secara berganti-gantian, 4 kelompok. 4 kelompok berganti-gantian. Satu kelompok 6 jam, kelompok berikutnya 6 jam,
secara berganti-gantian umat Tuhan memuji Tuhan di dalam pondok Daud itu. Luar biasa. Tapi dia juga punya masalah, saudara. Dia juga punya beban yang berat yang dia alami. Dia juga mengalami penderitaan. Kalau di sisi yang lain rohaninya luar biasa. Tapi di sisi yang lain juga tantangan yang dia hadapi tidak sedikit. Kalau ada yang berkata jadi orang Kristen, jadi orang pengikut Yesus itu aman, jadi pengikut Yesus itu enak. Mungkin kita perlu renungkan pagi hari ini. Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, apa? Pikul salib. Bukan salib Yesus yang kita pikul, bukan. Salib Yesus itu berat. Tapi masing-masing kita punya salib. Saya punya salib sendiri. Oma punya salib sendiri. Bapak Hans punya salib sendiri. Kita semua punya salib masing-masing. Kita harus pikul salib, berbicara tentang penderitaan. Itu yang Yesus katakan. Pikullah salib. Menyangkal diri. Sangkal diri itu berkata, artinya bukan saya tetapi Tuhan. Itu menyangkal diri. Bukan hanya berpuasa. Tapi menyangkal diri artinya begini. Bukan saya tetapi Tuhan. Artinya apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua pencapaian, semua karir, semua jabatan, semua pangkat, semua prestasi yang kita miliki, semuanya titipan Tuhan. Semua hanya daripada Tuhan saja. Lalu Yesus katakan, lalu ikutlah aku. Nah saudara, Daud alami itu. Dia alami penderitaan. Ya, makanya dia katakan, ya Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku. Apa batas umurku? Tuhan tidak kasih tanya dia. Kamu mati dalam usia ini. Kamu mati dalam keadaan ini. Kamu mati di sini. Dan ini menjadi tanda tanya di dalam kehidupan kita semua. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Saudara, dikatakan dalam ayatnya yang kelima bagian terakhir, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan beritahukanlah kapan ajalku, supaya aku tahu betapa pendek hidupku. Betapa pendek hidupku. Ayat 5, ayat 6. Betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu jangka hidupku tidak berarti. Sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Jadi oleh pemazmur berkata, kita hanya beberapa telempap. Telempap itu ukuran jengkal. Ya. Ukuran telapak tangan kita. Ya, saya mungkin ya ada 20 cm. 20 cm. Kalau kita merujuk kepada apa yang Yesus katakan di dalam Matius tentang hal kekhawatiran,
Yesus berkata, siapakah dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Satu hasta, catatan Alkitab 45 cm. Ya. 45 cm. Kalau jengkal saya 20 cm, berarti hanya 2 jengkal lebih. 2 jengkal lebih. Ini batas umur. Hanya beberapa telempap saja. Ayat 6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hidup manusia dalam terjemahan ini dikatakan seperti hembusan nafas. Ada yang lihat nafas saya tadi? Semua coba kita bernafas. Saudara, hanya beberapa telempap hembusan nafas. Apalagi ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Inilah gambaran, inilah simbol oleh pemazmur tentang hidup manusia. Hidup kita 45 cm sehasta, beberapa telempap, hembusan nafas seperti bayangan. Bahkan pemazmur yang lain berkata seperti rumput yang mekar pada pagi hari. Bunga mekar pada pagi hari, oh subur, subur. Pada sore hari layu. Kenapa saya mau ajak kita untuk lihat ini? Supaya saya dan saudara tidak ada yang berbangga diri. Masing-masing saya, masing-masing kita menyadari kalau kita hidup sampai hari ini itu hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara kuat. Puji Tuhan saudara masih berjalan. Puji Tuhan saudara masih bergerak. Masih bernafas. Masih beraktivitas. Masih melakukan segala-galanya. Puji Tuhan. Tapi ingat, kita punya batas umur. Kita punya batas akhir. Expired. Kita tidak unlimited, tidak. Tapi kita punya batas. Kita punya batas. Satu kisah di dalam kitab Yesaya menceritakan tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia dalam keadaan sakit. Dan Alkitab katakan akan mati, saudara. Sakit. Kalau manusia yang vonis, waktu saya tidur pada pagi-pagi hampir subuh ya, sudah hampir subuh. Suster di rumah sakit Mitra kasih bangun Pak Pendeta karena
Dia anak daripada Bapak Yakub, ya, tetangga dari bapaknya Butet, Bapak Vanessa, pendeta. Bangun, doakan opa. Ya, pagi-pagi. Jadi saya bangun, saya lap muka, kemudian saya datang ke opa, lihat karena sudah di ruang ICU. Hari Sabtu pagi. Ya, saya menyanyi di telinga opa. Saya berdoa. Saya telepon ke pastori. Oma datang, semua datang berdoa. Kalau dokter, perawat katakan, doakan. Kami sudah berusaha. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti sedih. Bagi orang yang tidak kuat, bisa saja nangis. Wajar, manusiawi. Kesedihan melanda. Daud merasakan itu, Daud mengalami hal itu. Hanya beberapa telempap usia. Meskipun Daud umur panjang sampai dia meninggal, tetapi dia berkata hanya beberapa telempap. Hidup seperti bayangan, hampa. Itulah kehidupan kita. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini? Kita semua akan menuju kepada kematian. Memento mori. Ingat, kamu akan mati. Kita pasti akan mati. Alkitab katakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk meninggal. Ya, kayak khotbah kedukaannya, tidak. Cuman kita perlu, saya perlu menyampaikan hal ini. Supaya kita masing-masing, apa yang kita persiapkan selama Tuhan beri hidup ini. Itu poinnya. Apa yang kita sudah persiapkan. Apa yang kita sudah investasikan kepada Tuhan. Selama Tuhan berikan hidup kita sampai hari ini. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Masing-masing kita yang menjawab itu. Rasul Paulus berkata, Filipi pasal 1. Haleluya. Saya mulai baca ayat 23. Undur sampai ayat 21. Saya mulai baca dari bawah. Filipi pasal 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh, ya. Itu memang jauh lebih baik. Paulus katakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, diam bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik, jauh lebih enak, jauh lebih nikmat.
Jauh lebih indah, amin. Tapi kalau ditanya, ada yang mau saat ini? Mau bersama-sama dengan Kristus di sorga? Ada yang mau sekarang? Ada? Angkat tangan kalau ada. Paling berpikir, jangan dulu Pak Pendeta. Ya, saya masih ada istri saya, masih ada suami saya, masih ada anak-anak saya dan seterusnya. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus didesak dari dua pihak. Dari dua pihak. Kita lihat ayat 21 dikatakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari sisi yang satu, Kristus hidup. Jauh lebih enak bersama-sama dengan Kristus. Jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Tetapi di sisi yang lain dikatakan hidup harus bekerja memberi buah. Hidup, kalau aku harus hidup di dunia ini, bekerja memberi buah. Saudara, hidup di dunia penuh dengan penderitaan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk memberi buah. Bisa enggak? Menghadapi tekanan, menghadapi beban berat, menghadapi penderitaan. Tapi Tuhan tuntut kita untuk memberi buah dalam keadaan seperti itu. Makanya Paulus katakan, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Artinya apa? Dia berserah kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Terserami Tuhan, mana? Mau mati pun mati bersama dengan Kristus adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup sampai hari ini, aku harus bekerja untuk memberi buah. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam tantangan, meskipun di dalam cobaan. Haleluya. Mari. Kalau Tuhan masih berikan kehidupan kepada kita, bekerja memberi buah di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian yang kita hadapi di kantor, dimanapun, di tempat pelayanan kita, ujian terus datang, tuntutan Tuhan jadi berkat. Harus berbuah, harus memberi buah. Ya. Tapi kalau harus mati, haleluya, jauh lebih indah bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ingat mati. Ya. Di tangan kita, di tangan saya dan saudara, menurut catatan hanya 3% yang tidak ada bentuk M. Ya. Tapi bukan berarti orang yang tidak tertulis, tidak ada bentuk M di telapak tangannya, tidak mati. Bukan berarti begitu, tidak. Ingat, kita pasti akan mati. Berapa umur kita, di mana kita, kapan itu, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau aku harus hidup, aku bekerja untuk menghasilkan buah-buah. Menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam
dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan ada di antara kita yang merasa sama seperti salah satu seorang penyair yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun. Ya. Tidak ada kita yang dapat mencapai usia seperti itu. Tapi berapapun usia yang Tuhan berikan kita, yang masih melakukan dosa, cepat-cepat bertobat. Yang masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan najis, minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Kita hanya beberapa telempap saja perjalanan hidup kita. Hidup kita sama seperti bayangan yang berlalu. Haleluya. Haleluya. Hidup kita sama seperti hembusan nafas. Tidak ada yang tahu. Hidup kita singkat di dunia ini. Itu berarti mari bekerja, memberi buah, memberi buah, memberi buah. Ujian berkata hidup ini adalah kesempatan. Kiranya menggugah hatiku, menggugah hati saya dan saudara. Supaya berapapun umur yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau bekerja, memberi buah, memberi buah. Meskipun dalam tekanan, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam ujian, dalam keadaan apapun, kita dituntut Tuhan. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Hidup ini untuk
hidupmu hanya sementara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. haleluya. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama nyanyikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah pakailah hidupku Masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi, amin, amin, aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari masing-masing kita renungkan perjalanan hidup saya dan saudara. Kita hanya beberapa telempak. Kita seperti hembusan nafas. Kita seperti bayangan yang berlalu. Renungkan firman Tuhan ini. Itulah batas umur kita. Itulah batas ajal saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari berdoa pribadi, lepas pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, mari mohon belas kasihan. Tinggalkan. Masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang menduka citakan hati Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup kita harus melayani Tuhan. Hidup saya dan saudara harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dimanapun engkau dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Hidup kita. Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus melayani Tuhan. Ketika kita tidak ada daya lagi, kita sudah menjadi berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku dengan kasih Kristus. Saya mengundang Bapak Yohanes Leamandung untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup seperti Haleluya, haleluya. masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Bila saatnya nanti. jadi berkah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi hidup ini sudah jadi berkat. Bila Haleluya, haleluya. ku tak Terima kasih berdaya Tuhan lagi, atas pesan-pesan. sudah Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan, supaya sisa hidup ini berguna untuk hormat dan kemuliaan-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan patut kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh dapat beribadah datang di hadapan hadirat-Mu, merendahkan keadaan kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang patut kami puji dan sembah Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sudah mendapatkan pesan-pesan daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman yang telah disampaikan hamba-Mu adalah firman yang diurapi Tuhan, menjadi pesan kepada hidup ini ya Tuhan, bahwa hidup ini ada batasnya, hanya setelembab saja Tuhan, hanya berlalu seperti bayang-bayang, seperti hembusan napas. Kami yakin dan percaya bahwa pesan-Mu pada pagi hari ini untuk kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati sepanjang hidup ini, supaya hidup ini Tuhan yang masih tersisa untuk melayani Engkau, menghasilkan buah-buah, dan terlebih Tuhan memuliakan Engkau sepanjang hidup ini Tuhan, sepanjang jiwa semua sidang jemaat-Mu dalam bidang apapun, talenta apapun yang kami miliki Tuhan, kiranya Tuhan berkenan akan setiap pengorbanan kami ya Tuhan, karena Engkau lebih berguna, lebih berkorban buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami semua umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk melakukan firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, supaya kami tetap melayani, mengingat akan kebesaran-Mu Tuhan, supaya hidup ini menghasilkan buah-buah. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam pelayanannya dimanapun saja hamba-Mu berada. Engkau berkati ya Tuhan, urapi supaya apa yang disampaikan hamba-Mu berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkati di dalam pengurusan organisasi, baik di tingkat Tuhan, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan terlebih di dalam tempat ini, dalam melayani kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kasih kemurahan-Mu. Lanjut daripada ibadah kami akan membawa korban persembahan kami. Bahkan mungkin ada yang membawa milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit untuk berkat kami semua umat-umat-Mu. Memberkati semua
bidang usaha, akan sidang jemaatmu di tempat ini, supaya apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih di Bapa di surga. Inilah menjadi doa dan harapan kami di hadapan hadirat-Mu, dan kami akan melanjutkan ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan meletakkan korban persembahan kita, dan kepada Bapak Ibu yang bertugas kami persilahkan kita angkat pujian, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur, haleluya, padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi firman-Mu Tuhan, firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan ditayangkan. Dan saudara Immanuel, Rebana, Ein, Angel, dan Fani. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Barnabas dan Bapak Binton Sihombing. Aser Bapak dan Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Ismai. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yusda Yonas, Ibu Yohana Medi,
dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Amora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Indri Sondak dan Saudari Trivena. Kegiatan kita selama sepekan ini hari Rabu tanggal 21 Juni di tempat ini jam 6 sore ada kebaktian kaum bapak dan ibu, pemimpin pujian oleh Ibu Yohana Medi. Kamis tanggal 22 Juni jam setengah 7 malam juga di tempat ini ada latihan ibadah raya 1. Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 3 sore di tempat ini ada doa dan puasa. Kemudian dilanjutkan setengah 7 malam ada persekutuan doa dan dilanjutkan juga dengan latihan ibadah raya kedua. Kemudian hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 5 sore ada latihan youth service. Iya, kemudian jam 7 malam ada ibadah pemuda ya di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam setengah 9 pagi ada ibadah raya pertama di tempat ini. Jam 9 ada kebaktian sekolah minggu di aula dan ibadah raya kedua pada jam setengah 7 malam. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang akan ambil bagian dalam pelayanan minggu depan. Kebaktian ibadah raya 1 hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik dari Else, Gideon, Tria, dan Gusti. Singers Ibu Olip Sibuya, Ibu Mulawati Amba, dan Immanuel. Rebana, Ein, Angel, dan Fanny. Multimedia oleh Kreatif Tim. Kolektan Bapak Barnabas dan Bapak Binton Sihombing. Aser Bapak dan Ibu Daniel Siahaan. Kemudian untuk ibadah raya kedua minggu depan, pemimpin pujian Ibu Hernita Ismai, musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Ibu Yusda Yonas, Ibu Yohana Medi, dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Amora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim, kolektan Indri Sondak dan Trivena, dan Aser Bapak dan Ibu Justinus Yepma. Puji Tuhan, mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan memberkati kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dan ibadah pada pagi hari ini, ibadah pertama. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Ajarku
yang layak menerima pujian dan syukur. Kalau ibadah kami hari ini Tuhan sudah memberkati, dan kami boleh percaya bahwa setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang datang dengan kesakitan, kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan oleh Tuhan. Dan di dalam berbagai-bagai pergumulan apapun, dalam nama Yesus Kristuslah jawaban atas setiap pergumulan hidup. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Sebelumnya kami menyerahkan rencana perjalanan hamba-Mu. Pendeta Max akan mengikuti kegiatan di Surabaya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kegiatan. Kiranya Tuhan memberkati, kuatkan dan sehatkan hamba-Mu dapat mengikuti acara ini. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang dari tiap-tiap provinsi mengikuti dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dan ibadah kami sebentar kami akhiri. Kami percaya Tuhan pun menyertai kami semua, menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah, semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita.